Selamat datang pemirsa, Pasuruan Info hadir di pekan libur Anda bersama dengan pembawa acara yang akan memberikan berita-berita top 5 minggu ini. Dari Kades Sukoharjo datangi Orkesan Agustusan di Prigen, hingga kecelakaan melibatkan 3 mobil di Meji. Inilah berita-berita yang akan kami sajikan. Vaksinasi COVID-19 bagi penyandang disabilitas mulai digelar di Kota Pasuruan. Vaksinasi ini menggunakan vaksin Sinopharm. Vaksinasi bagi penyandang disabilitas digelar serentak di Puskesmas Kebonsari, Kandang Sapi, Sekar Gadung, Kebon Agung, Bukul Kidul, Karangketuk, Trajeng, dan Puskesmas Gading Rejo. Selain 8 puskesmas itu, juga dilakukan di Gedung Wicaksana Lagowa Polres Pasuruan Kota. Peserta vaksinasi datang dari sekolah-sekolah luar biasa, komunitas-komunitas, dan peserta mandiri dari kelurahan yang ada di Kota Pasuruan. Mereka dijemput petugas dan diantarkan setelah vaksin. Kapolres Pasuruan Kota AKBP Arman menyatakan, bertepatan dengan momen Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76, pihaknya ingin mempercepat vaksinasi bagi masyarakat, termasuk 22 penyandang disabilitas yang divaksin pada hari Senin 16 Agustus. Penyandang tunanetra, Harsono mengaku bahagia mendapat kesempatan vaksinasi COVID-19. Vaksinasi COVID-19 di Kota Pasuruan sampai hari ini baru 50%. Pemkot berharap vaksin dari pemerintah pusat lancar datang sehingga proses vaksinasi bisa dilakukan terus-menerus untuk seluruh warga. Memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76, warga Desa Pleret, Kecamatan Pojentrek, Kabupaten Pasuruan, mengibarkan bendera raksasa di bendungan sungai. Ketua Kelompok Sadar Wisata atau Pokdarwis dan Pleret, Heru Yulianto mengungkapkan, pihaknya sudah menyiapkan bendera raksasa berukuran 17 x 8 meter yang akan dikibarkan pada saat Hari Kemerdekaan. Bendera tersebut dibentangkan sepanjang dam atau bendungan sungai. Juga ada upacara yang dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan. Menurut Heru, pengibaran bendera merah putih berukuran besar ini sebagai ekspresi rasa nasionalisme warga sekitar. Bendera yang disiapkan pun merupakan hasil swadaya masyarakat sendiri. Selain itu, kata Heru, ia juga ingin menunjukkan bahwa upacara tak melulu harus di lapangan, bahwa dimanapun upacara bisa dilaksanakan termasuk di sekitar sungai. Bagi dia dan warga sekitar, momen peringatan kemerdekaan ini sekaligus merupakan refleksi dan berdoa agar pandemi COVID-19 cepat berlalu dan kehidupan kembali sedia kala. Orkes Melayu peringatan HUT RI yang ke-76 di Desa Sukoharjo, Kecamatan Prigen, dibubarkan Satgas COVID-19. Acara tersebut dibubarkan karena dihadiri oleh ratusan orang sehingga menyebabkan kerumunan. Kapolsek Prigen, AKP Bambang Trisutrisno mengatakan, acara tersebut tidak memiliki izin dan diselenggarakan secara besar-besaran. Pembubaran Orkes Melayu ini dilaksanakan pada Selasa 17 Agustus malam karena menimbulkan kerumunan. Di masa PPKM level 3 ini, acara boleh digelar jika dihadiri maksimal 30 orang. Bambang menyayangkan yang dilakukan seorang kepala desa. Harusnya, kepala desa menjadi contoh bagi warga agar taat prokes di tengah pandemi COVID-19. Pemerintah dan warga Kota Pasuruan menggelar gotong royong membersihkan kawasan pelabuhan. Kerja bakti yang melibatkan perangkat kecamatan, kelurahan, petugas dari Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup, serta warga setempat ini digelar serentak selama 2 hari, 18 hingga 19 Agustus 2021. Kerja bakti kali ini meliputi pembersihan pelabuhan rakyat atau jalanan dan trotoar sisi timur dan barat Sungai Kembong. Selain membersihkan sampah, juga membersihkan bekas-bekas bedak atau kios yang tak terpakai. Pembersihan sungai dilakukan oleh petugas dari Dinas PU. Sampah yang berhasil dikeruk dari sungai lantas dimasukkan truk sampah untuk dibawa ke tempat pembuangan akhir. Wali Kota Pasuruan, Saifullah Yusuf, mengapresiasi kekompakan warga dan personel pemerintah yang tanggap untuk mewujudkan kawasan pelabuhan yang nyaman dan bersih. Menurut Gusipul, kerja bakti semacam ini akan dilakukan tidak hanya di kawasan pelabuhan, tapi
juga di kampung-kampung lainnya, sehingga visi kota Madinah yakni maju ekonominya, indah kotanya, dan harmoni warganya bisa terwujud. Di kawasan pelabuhan sendiri, Gus Ipul telah mencanangkan untuk mewujudkan daerah wisata terintegrasi antara wisata bahari, wisata religi, serta wisata edukasi dan sejarah. Pelabuhan Kota Pasuruan sendiri memiliki banyak potensi pariwisata. Di antaranya, hadirnya hiu tutul, wisata mangrove, serta wisata pantai dan kuliner. Tiga kendaraan terlibat kecelakaan beruntun di Jalan Raya Surabaya Banyuwangi, tepatnya di Dusun Kemeloko, Desa Kecamatan Mejik, Kabupaten Pasuruan, Jumat 20 Agustus siang. Tak ayal, ketiga kendaraan pun rusak berat. Kendaraan yang terlibat kecelakaan diantaranya truk Fuso bernopol N8085E kontra truk engkel L9570CE dan Honda BRV nopol N920VS. Kecelakaan ini juga mengakibatkan kemacetan panjang dari arah timur. Kanit Lantas Polsek Beji Ibtu Gede Sukaana menjelaskan, dari keterangan saksi, kecelakaan bermula saat truk Fuso yang melaju dari arah barat mengalami oleng. Sesampainya di lokasi kejadian, truk menabrak Honda BRV yang tengah parkir di tepi jalan sisi utara. Sementara dari arah timur, sebuah truk engkel berusaha menghindari tabrakan tersebut yang membuat terguling ke kiri. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut. Pengemudi truk Fuso mengalami luka dan dievakuasi ke fasilitas kesehatan terdekat. Sementara, pengemudi truk engkel dan BRV selamat. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan termasuk penyebab olengnya truk Fuso. Sementara itu, Sutris pengendara BRV mengatakan, sebelumnya ia bersama 4 temannya hendak membeli minum di warung pinggir jalan. Setelah membeli minum, ia dan teman-temannya langsung menuju mobilnya. Tiba-tiba ditabrak dan beruntung semuanya turun sehingga selamat.